Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Tonang dengan NIM channel 4004, kelas B, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum perdagangan internasional dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh dosen saya, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Kaputra SEMSI CIKNR CSRS. Baiklah, langsung saja. Di sini ada pengertian perdagangan internasional. Definisinya yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di lebih dari satu negara dan melibatkan transaksi lintas batas negara, yaitu transfer barang, transfer jasa, transfer teknologi, transfer pengetahuan manajerial, dan transfer modal. Inti konsepnya yaitu bagian dari proses pemasaran secara keseluruhan dan menganalisis pasar untuk menilai kebutuhan pelanggan global. Ruang lingkup bisnis internasionalnya di sini meliputi A. Ekspor dan impor barang. Ekspor di sini yaitu mengirim barang ke negara lain, dapat berupa wujud dan fisik. Impornya itu menerima barang dari negara lain. B. Yaitu perdagangan jasa, yang bisa juga disebut perdagangan tak terlihat atau invisible trade. Contohnya pariwisata, hotel, transportasi, pelatihan, riset, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu C. Riset. C. Yaitu lisensi dan waralaba. Lisensi yaitu merupakan izin menjual produk perusahaan di bawah merek pedagangnya. Contohnya yaitu Pepsi, Coca-Cola, dan yang lain-lain. Selanjutnya di sini waralaba mirip lisensi namun terkait dengan layanan aturan ketat. Contohnya Domino's atau Burger King. Selanjutnya di sini yaitu ruang lingkup bisnis internasional. Lanjut, D. Investasi asing. Yang pertama, investasi langsung atau FDI, yaitu dana untuk pabrik, mesin, produksi, dan pemasaran. Dan selanjutnya itu investasi portofolio, yaitu investasi sekuritas pendapatan berupa bunga dan dividen. E. Layanan konsultasi, yaitu perusahaan mengirim konsultan atau ahli ke luar negeri untuk proyek siap pakai. F. Pertukaran pengetahuan teknis dan manajerial, yaitu pelatihan teknisi dan manajer perusahaan pengimpor oleh personil perusahaan pengekspor. Di sini ada karakteristik perdagangan internasional yang saya masukkan berupa tabel. Yang pertama yaitu imobilitas faktor, yaitu tenaga kerja dan modal sulit bergerak bebas antar negara dalam aturan imigrasi dan yang lain-lain. Yang kedua, pasar heterogen, yaitu perbedaan iklim, bahasa, selera, adat, dan ukuran antar negara. Yang ketiga yaitu kelompok nasional berbeda, yaitu lingkungan sosioekonomi yang sangat bervariasi. Yang keempat, unit politik berbeda, yaitu melibatkan yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda. Yang kelima, intervensi pemerintah, yaitu kebijakan tarif, kuota, dan subsidi berbeda tiap negara. Yang keenam, mata uang berbeda, yaitu melibatkan kebijakan nilai tukar dan valuta asing. Dan yang terakhir, prosedur dan dokumen, yaitu hukum dan kebiasaan dagang menuntut persyaratan yang berbeda. Selanjutnya di sini yaitu faktor penentu kebijakan bisnis internasional. Yang pertama adalah faktor politik, yaitu stabilitas politik negara tujuan, kebijakan pajak dan perdagangan luar negeri, serta perubahan tarif dan regulasi pemerintah. Selanjutnya ada faktor ekonomi, yaitu tingkat inflasi dan suku bunga, distribusi pendapatan dan daya beli konsumen, dan alokasi anggaran pemerintah. Selanjutnya ada faktor hukum, yaitu kepatuhan terhadap hukum lokal negara tujuan, hukum tenaga kerjaan, lingkungan, dan diskriminasi serta upah. Selanjutnya yaitu faktor sosial, yang bisa meliputi pendidikan, kesadaran gaya hidup, dan adat istiadat. Faktor ini meliputi perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh nilai budaya setempat. Selanjutnya faktor lingkungan, yaitu cuaca, iklim, dan suhu yang mempengaruhi permintaan barang.
dan produk ramah lingkungan yang bisa disebut eco-friendly. Selanjutnya yaitu faktor teknis, yaitu otomatisasi dan efisiensi proses bisnis, serta ancaman disruptif terhadap produk tradisional akibat teknologi baru. Selanjutnya di sini yaitu karakteristik perdagangan internasional. Di sini saya masukkan dalam bentuk tabel yang berisi metode, deskripsi, dan tingkat risikonya. Di sini yang pertama yaitu ada ekspor, yaitu penjualan langsung barang atau jasa dari negara asal dengan tingkat risiko yang rendah. Selanjutnya lisensi, yaitu pemberian izin menggunakan properti intelektual seperti merek atau paten yang memiliki tingkat risiko yang rendah. Selanjutnya waralaba, yaitu menjual model bisnis dan operasional secara ketat dengan tingkat risiko yang rendah. Selanjutnya usaha patungan, itu mendirikan bisnis bersama dengan mitra lokal dengan tingkat risiko yang rendah, yang sedang sampai tinggi ya. Selanjutnya investasi langsung asing, yaitu membangun atau mengakuisisi fasilitas di luar negeri dengan tingkat risiko yang tinggi. Selanjutnya anak perusahaan atau WOS, yaitu membeli langsung perusahaan asing secara penuh dengan tingkat risiko yang tinggi. Dan yang terakhir piggybacking, yaitu kerjasama silang menjual produk dengan perusahaan non-pesaing dengan tingkat risiko yang rendah. Selanjutnya keuntungan perdagangan internasional. Manfaatnya yang pertama yaitu alokasi optimal, sumber daya digunakan dengan lebih efisien. Yang kedua yaitu spesialisasi, yaitu peningkatan output agregat dan variasi kualitas barang. Yang ketiga perluasan pasar, yaitu produsen dapat beroperasi pada skala ekonomi yang lebih besar. Yang keempat peningkatan kesejahteraan, yaitu kemakmuran negara-negara yang berdagang meningkat. Yang kelima pertukaran budaya, yaitu ikatan dan pertukaran nilai antar bangsa. Yang keenam yaitu harmonisasi politik, merupakan hubungan politik internasional yang lebih baik. Selanjutnya mengatasi kelangkaan, yaitu impor bahan baku atau pangan yang tidak tersedia di dalam negeri. Dan yang terakhir persaingan sehat, yaitu mendorong efisiensi dan inovasi produsen domestik. Selanjutnya di sini yaitu kerugian perdagangan internasional. Risiko dan dampak negatifnya yaitu yang pertama kehabisan sumber daya. Ekspor terus-menerus tanpa pengetahuan sumber baru. Yang kedua, pukulan bagi industri baru, yaitu industri dalam negeri yang baru tumbuh bisa mati karena persaingan asing. Yang ketiga, dumping, yaitu praktik penjual barang murah oleh negara maju untuk mematikan pesaing lokal. Yang keempat, diversifikasi tabungan, yaitu kecenderungan impor tinggi menurunkan tabungan domestik. Yang kelima, menurunnya lapangan kerja, yaitu spesialisasi membatasi peluang kerja di sektor lain. Dan yang terakhir, saling ketergantungan, yaitu ancaman terhadap kemandirian dan swasembada ekonomi suatu negara. Dari presentasi yang dapat saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, perdagangan internasional adalah keniscayaan di era globalisasi. Perusahaan harus cermat memilih metode penetrasi pasar. Kebijakan pemerintah dan karakteristik lokal sangat mempengaruhi keberhasilan, dan perdagangan bebas menawarkan efisiensi namun juga mengandung risiko ketergantungan dan degradasi industri lokal. Sekian presentasi yang saya paparkan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.